Kami dari kelompok 4, saya Ibu Nur Hidayati berperan dibagi teman-teman sebagai Ibu Pengawas, kemudian Bapak Nuril sebagai Bapak Kepala Sekolah, Kepala Madrasah, kemudian Pak Edi Gunawan, Pak Haryanto, Pak Miftahul Badar, dan Pak Fajri jadi guru semuanya. Itu aja Bu ya. Terima kasih. Kami mulai bermain peran ya. Lihat kasusnya Bu ya. Iya. Problemnya yang paling penting. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Monggo pinara. Sendirian Bu tanya punten enggak? Oh enggak Pak, kita harus mandiri. Iya, makasih. Bagaimana Pak Kepala kabarnya? Alhamdulillah baik-baik ya, di lembaga kami di Madrasah Ibtidaiyah Rawdatul Jannah. Sebagaimana jadwal yang sudah itu Pak ya, saya mau melihat-lihat teman bagaimana mengajar setelah kegiatan KKD kemarin, yang pertemuan bulan lalu. Apakah sudah diimplementasikan Pak? Insya Allah sudah ya, jadi sudah dilaksanakan. Cuma begini Ibu Pengawas ya, setelah kami melakukan supervisi kelas kemarin ya, setelah adanya KKG itu, ini ada beberapa permasalahan kendala yang disampaikan oleh bapak-bapak Terkait apa? Itu kaitannya dengan asesmen pembelajaran. Oh, yang pertemuan KKG yang terakhir itu ya? Iya, betul. Nah, untuk itu saya panggil nih, kami panggil bapak-bapak ya yang sedang di kelas ya ngajar ini, apakah jamnya masih jangan sampai mengganggu anak-anak ya Pak ini ya? kurang 1 menit. Oh gitu, istirahat. Di jam istirahat saja ya Pak ya? Oke, gak apa-apa Pak, nanti kita sharing bersama. Ya. Monggo bapak-bapak, ini ada Ibu Pengawas, Ibu Nur Hidayati ya, yang mana hari ini akan melakukan pembinaan ya. Assalamualaikum Ibu. Sehat. Gimana sehat? Alhamdulillah. Semuanya segar ya. Terima Kayak kasih saya. atas kunjungannya yang memang kami harapkan. Alhamdulillah. Beneran dari hati yang paling dalam. Dari relung hati yang paling Iya. dalam. Monggo. Ya, silakan duduk. Saya di sini Ya. duduk. Ya. Ini ada yang di sini satu. Monggo Pak. Pak Badar senyum terus, kayaknya lagi senang ya. Oh, dan siswa senang sekali. Ini tadi baru bincang-bincang sama Bapak Nuril. Katanya jenengan ada sedikit yang perlu disaringkan dengan kami terkait hasil KKD kemarin gimana? Oh iya. Ada sih beberapa yang menjadi kendala dari kita sebagai guru. Ya. Dengan adanya perubahan kurikulum ini. Cuma dari situ kita juga merasa beruntung lah dengan adanya perubahan kurikulum ini, sehingga bisa membuat kebebasan pada kita, juga membuat kebebasan pada siswa. Cuma di sisi lain saya ini bingung Ibu, ada kebingungan tersendiri ya. Ini kan mestilah ditemui beberapa masalah, terutama di asesmen itu Ibu. Asesmen. Iya, kan bentuk-bentuk asesmen itu, ada dua. Ada yang secara tertulis, ada juga yang secara tidak tertulis ya Bu ya. Oh bentuknya. Iya, bentuknya. Iya. Nah, yang dihadapi Bapak apa? Yang dihadapi saya itu dari siswa, karena tidak semua siswa itu Ibu menguasai atau karakternya sama. Bahkan ada siswa saya yang mempunyai keterbelakangan. Oh gitu. Nah, yang punya keterbelakangan itulah Bu. Jadi saya minta pembinaan dari Ibu, bagaimana saya menghadapi siswa saya itu, tapi bukan autis itu ya, bukan. Iya, tapi memang Down syndrome? iya,
Karena kan kalau dianggaplah kita di desa itu nggak ada sekolah yang khusus memang untuk siswa yang keterbelakangan itu. Ya, jadi mohon maaf, saya minta pencerahannya dari Ibu Pengawas. Mudah-mudahan itu menjadi kebaikan bagi saya, terutama bagi saya dan juga bagi murid saya. Terima kasih Ibu. Mungkin dari teman-teman Saya ada. tampung aja dulu ya. Iya, Barangkali nanti ada monggo. pertanyaan yang sama, jawabnya biar sama, Iya. sesuai gitu. Iya, makasih Ibu. Saya juga ada permasalahan dengan asesmen formatif yang saya lakukan tadi. Apakah betul asesmen formatif yang sudah saya lakukan tadi, Bu? Mohon petunjuknya. Gini, Bu. Tadi saya waktu ngajar IPA pas materi mencangkok, tadi saya membawa media, Bu, berupa gambar. Terus saya tempel gambar tersebut, gambar mencangkok. Nah, terus saya tanyakan sama anak-anak, ini gambar apa? Sebenarnya anak-anak tahu, Bu, tapi istilah mencangkok itu belum tahu. Nah, kalau pakai bahasa Madura, dia bisa menjawab ngulang. Bahasa Maduranya mencangkok itu ngulang. Nah, jadi, iya betul anak-anak, ini bahasa Maduranya ngulang, tapi kalau bahasa Indonesianya bukan ngulang, tapi apa? Mencangkok ya. Oh Itu iya, sebagian besar Pak. anak-anak. Sebagian besar anak-anak tidak tahu istilah mencangkok pakai bahasa Indonesianya, tapi kalau bahasa Maduranya bisa, Bu. Permasalahan Bapak apakah itu termasuk Nah, asesmen gitu? apakah itu termasuk asesmen? Oh gitu. Iya, iya. Gitu. Ya mohon petunjuknya. Mudah-mudahan ke belakangnya nanti bisa tambah lebih paham lagi tentang asesmen formatif, Bu. Iya. Mungkin Oke. demikian, Bu, dari saya. Kami ucapkan terima kasih dan selamat datang di lembaga kami, Bu ya. Iya. Mohon petunjuknya, Bu. Mungkin dari teman guru yang lain. Pak Fajri ada- kayaknya nggak ada masalah Pak Fajri di sini. Oh iya, silakan. Nggak ada Mungkin ya Pak ya. mudah-mudahan juga ada apa yang dipertanyakan, ada juga, mumpung ada pengawas, Pak, silakan, Pak. Kita curahkan sama Ibu Pengawas ini. Terima kasih Bapak Guru. Selamat datang Ibu Pengawas. Jadi apa yang dialami oleh teman-teman rekan-rekan guru itu juga saya sendiri sebagai guru merasakan dan mengalami hal yang tidak jauh beda. Tadi saya sudah ngajar di kelas 5, Bu. Ya. Jadi sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan, kami melakukan asesmen itu. Tapi yang jadi masalah di kami itu, Bu, sulitnya membedakan mana yang persepsi itu dengan yang asesmen itu, terutama di asesmen diagnostik, Bu. Persepsi apa? Persepsi Prioritas apa? Persepsi di awal. di awal Oh, itu gitu, kan, ya. dengan Dengan asesmen diagnostik itu. Kemudian keolahan kami, Bu, adalah pengelompokan siswa. Karena kalau saya kelompokkan sesuai dengan apa juknis yang ada, misalnya bakat sesuai dengan bakat anak-anak itu, kadang-kadang anak itu tidak nerima, Bu, karena merasa tidak suka mungkin dengan temannya yang satu sehingga dia tidak mau berkelompok. Itu kendala kami di pengelompokan untuk melakukan asesmen. Kemudian tidak jauh beda dengan apa yang disampaikan tadi juga tentang penggunaan bahasa Indonesia. Maklum anak-anak juga kurang mampu. Iya, iya. Jadi kita campur bahasa serbuknya gitu. Iya. Terima kasih Bu, itu yang bisa Oh, sampaikan. iya. Mudah-mudahan Baik, Pak mohon Fajri. petunjuk. Ya. Iya. Asal Pak Badan nggak ada ini ya, karena Yang lain, paling Mas. bahagia kayaknya. Oh iya. Mudah-mudahan nggak ada. Mana Pak nggak ada ya? Ada. Mau Iya, Pak iya. Badar ini mumpung ada Ibu Pengawas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, utamanya Ibu Pengawas yang saya muliakan, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Kepala Madrasah, penelpon, Bapak Haji Nurul Huda, dan rekan-rekan semua. Baiklah, terima kasih waktunya diberikan pada saya. Saya tadi mengajar
kegiatan, yaitu pertama kebetulan ini jam pertama yaitu pembiasaan. Di selang-seling pembiasaan itu saya mengadakan secara sampling, yaitu anak saya panggil, saya sampling 1, 2, 3, 4, 5 anak. Alhamdulillah kebetulan materi saya itu bacaan mat Bapak Ibu, ya tentang bacaan mat ya. Kemudian setelah saya utarakan permasalahan tentang bacaan mat, saya beri pertanyaan, anak yang baca mula-mula anak tadi saya suruh baca Al-Quran ya, Al-Quran surat Al-Baqarah juz 1 sampai maksud saya ayat 1 sampai dengan ayat 5. Kemudian manakah yang termasuk bacaan mat ya, lebih khusus kebetulan di sana ada bacaan mat tabi'i atau mat asli. Alhamdulillah Bapak Ibu, itu anak-anak semua bisa ya, dengan bitaghoni, dengan lagu bisa baik ya, karena maklum sekitar sini ya, walaupun di Madura itu dekat dengan pondok pesantren, alhamdulillah lancar. Oke, terima kasih. Kemudian begini, yang saya pertanyakan tadi ya, itu adalah termasuk diagnostik awal atau persepsi atau apa istilahnya pretest ya. Tolong nanti Ibu pengawas menjelaskan ya. Setelah itu terus terang saya adakan nilai formatif Bapak Ibu ya, setelah pembelajaran berlangsung tentang belajar mat, ada penilaian formatifnya ya. Alhamdulillah juga sudah saya nilainya juga bagus-bagus, karena maklum sekitar sini sekali lagi dekat dengan pondok pesantren. Karena itu mohonlah penjelasan yang saya lakukan di awal tadi, termasuk penilaian diagnostik awal atau kalau dulu kalau saya mengarani adalah persepsi ya. Mungkin itu ya Bu. Ibu pengawas monggo dengan segala hormat, monggo Bapak Ibu pengawas untuk menjelaskan, memberi pencerahan kepada kami semuanya ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, luar biasa. Terima kasih banyak. Saya bangga dengan bapak-bapak semuanya. Ternyata hasil KKG diimplementasikan, walaupun ada permasalahan dan itu wajar. Bapak Kepala, ini kita sharing bersama ya. Ketika saya tadi melihat Bapak Kepala memberikan ke saya terkait dengan yang jenengan sampaikan di evaluasi, hasil evaluasi guru dengan Bapak Kepala kemarin pertemuan itu, saya juga ingin ketemu jenengan. Alhamdulillah. Kita sharing bersama terkait kegiatan-kegiatan yang terjadi tadi, asesmen yang disampaikan oleh panjenengan semua tidak jauh beda kayaknya ya. Banyak yang bertanya tentang apakah itu persepsi atau asesmen, apakah itu pretest atau asesmen formatif awal atau akhir itu ya. Tentunya kemarin kita sudah mau di pertemuan KKG, saya persepsi jenengan, apresiasi jenengan luar biasa, langsung diimplementasikan walaupun ini hal yang baru. Baik Bapak, terkait dengan yang terjadi di Bapak, kasusnya Pak Haryanto ini, menghadapi anak yang autis, anak itu kita memang berbeda Pak, jadi jangan perlakukan anak itu dengan kesamaan karena karakteristiknya berbeda atau latar belakangnya yang berbeda. Kemudian penanganan tesnya, asesmennya juga berbeda. Untuk Pak Edi, masalah ngulangnya kok itu apakah itu termasuk asesmen formatif apa tidak? Memang kita harus masuk ke dunia anak. Kalau memang bahasanya anak ngulang, saya juga baru tahu Pak, karena saya baru dinas di Madura. Kalau ngulang itu menyangkok ya. Jadi iya, kita ikuti bahasa anak dulu Pak, kemudian kita jelaskan ke anak-anak. Kalau memang anak-anak itu pahamnya mencangkok itu ngulang, kita ikuti. Kalau memang beberapa persen tadi banyak yang bisa, ya kita ngikuti itu, tapi dengan bahasa kita juga. Boleh. Iya boleh, karena anak harus tahu bahasa dunia Pak, bahasa yang umum ya, meskipun bahasa daerah itu tetap dikobarkan. Jadi seperti itu. Tes asesmen di formatif Bapak bagus juga, itu untuk mengetahui zaman dan tidak harus berbentuk soal, karena dengan kemampuan anak itu tahu, oh bapak saya pernah begini, bapak saya pernah, itu juga sudah bagian dari kita mengetahui langkah untuk menentukan kelanjutannya. Untuk Pak Fajri, asesmen dan persepsi
Kalau persepsi itu kita mengetahui mengantarkan pembelajaran ya Bapak ya, seperti biasanya. Ya memang ini juga mengantarkan ya, sedikit mengantarkan untuk mengetahui dunia anak. Kalau di persepsi itu lebih mengantarkan pembelajaran dari yang kemarin kita hubungkan dengan yang sekarang. Anak-anak kegiatan kemarin kita gini, kita mau membahas ini ya. Siapa yang tahu ini berarti persepsi. Yang Bapak lakukan tadi memang seperti persepsi dan juga asesmen, tapi di asesmen tidak. Kalau mengelompokkan bakat permasalahannya itu Pak, ya memang kita lebih ke mailing and passing ke anak-anak, bagaimana berbicara dengan anak untuk memberikan kesadaran supaya bakat kamu lebih unggul atau potensi kamu lebih keluar, itu tidak masalah. Oke, mengelompokkan asalkan bahasa kita santun dan diterima anak. Jangan sampai kamu tidak bisa ini berarti kamu tidak boleh ke sini. Ini bahasa yang tidak bisa diterima anak. Jadi kita harus dengan bahasa anak. Kalau Pak Badar, Al-Quran hadis itu sudah masuk pada, benar Pak, ini juga masuk dari kita masuk ke dunia anak, mengetahui apakah anak-anak memang bisa membaca. Ternyata disuruh membaca surah banyak yang bisa. Ini bagian dari, kalau kita sudah tahu banyak yang bisa, kita tinggal melihat benar tidaknya. Matnya itu apakah mat tobi, mat iwat, mat apa itu. Yang penting bukan mat bajai. Iya. Jadi Bapak sudah paham itu, bisa mengambil langkah apa yang harus saya lakukan ke depan, seperti itu ya. Jadi enaknya di situ. Untuk lebih tegasnya tadi terkait dengan format tes sumatif yang disampaikan oleh Pak Haryanto, nanti bisa disampaikan. Kayaknya kita memang butuh pertemuan lagi, kita kan masih di awal, jadi nanti kita ada pertemuan lagi gitu ya Pak Kepala ya. Terima kasih Bu Nur Hidayati selaku pengawas Bina di Epidot Jannah. Ya, ini atas jawaban pendampingannya ya. Kami mohon selaku kepala madrasah ini untuk senantiasa membina guru-guru kami ya. Insya Allah akan kami fasilitasin, kami jadwalkan. Iya. 1 bulan lagi ya. Monggo. Kita saling berhubungan, Ya. bagaimana enaknya, kemudian nanti kita lanjutkan. Tapi jangan berhenti di sini, Bapak tetap semangat lakukan yang Bapak pahami dulu. Nanti sambil sharing lewat WA, ya. Terima kasih. Oke, kalau gitu saya undur diri, sudah 3 jam saya di sini ya. Terima kasih banyak. Hati-hati Bu, Selamat dalam maaf ya. perjalanan. Tidak ada apa-apanya ini Bu, maaf Bu ya. Iya Pak, sedih sekali. Oh, Saya udah dikasih amplop Bu, sudah Anda beras saja sekali. Nggak ada amplop, ada Oh, ya. rekening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sukses.